Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Viral akan menjelaskan tentang web yang kami buat. Nah, di sini adalah tampilan loginnya. Karena kita akan login sebagai admin, jadi username dan passwordnya adalah admin. Nah, di sini adalah tampilan utama yaitu home. Nah, di sini kami memiliki beberapa fitur yaitu ada pasien, klinik, penunjang, dan apotik. Nah, di sini di home itu ada meet your doctor, itu melihat dokter-dokter yang tersedia di klinik kami. Ada dokter Alivia, ada dokter Eva, ada dokter Alvira. Nah, di sini ada etika dan values, kami bertanggung jawab secara profesional dengan standar etik kesehatan yang baik. Kemudian ada integrity, kami bersikap jujur dan memiliki prinsip yang jelas serta konsisten untuk mewujudkan cita-citanya. Continuous learning, kami memiliki kemauan untuk terus belajar secara teratur dengan menciptakan dan memanfaatkan kesempatan untuk belajar dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh dalam pekerjaan dan pembelajaran. Nah, di sini ada letak dari Viral Clinic, yaitu di dekat Kopikiranmu. Nah, di sini nih. Selanjutnya di sini ada pasien. Di pasien ini terdapat 3 fitur. Yang pertama ada pencarian nomor telepon medik, yang kedua ada pencarian nama, lalu yang ketiga ada pencarian NIK. Ini berguna jika pasien datang lalu dia tidak tahu atau lupa apakah sudah pernah mendaftar atau belum. Misalkan kita cari namanya, misalkan nama pasien yang baru datang itu namanya adalah Yasin. Kita periksa, ternyata tidak ada, berarti si pasien memang belum terdaftar di klinik tersebut. Nah, untuk menambahkannya kita klik di sini, pasien baru. Seperti kita lihat tadi, nama Yasin tidak terdaftar. Itu tandanya memang tidak ada pasien dengan nama Yasin. Sekarang kita coba daftar dengan nama Yasin. Kemudian NIK, jenis kelamin pria, agama Kristen, misalkan jenis status pernikahan belum nikah, pendidikan SMA misalkan. Dan pembayaran itu ada umum atau BPJS. Kemudian pekerjaan kita isi mahasiswa, tanggal lahir. Nah, bisa kita lihat ini pengisiannya seperti ini. Tempat lahir itu diketik manual, kemudian alamat kita isi aja, Jalan Pulau Gadung misalkan. Provinsi, ini provinsi sudah ada pilihannya juga. Kalau kita sudah memilih provinsi Jakarta, maka kotanya otomatis yang ada di Jakarta saja, misalkan Jakarta Timur. Nah, kecamatan yang terdapat di Jakarta Timur itu ada dari Pasar Rebo sampai Matraman. Misalkan kita isi Pulau Gadung. Pilih kelurahan Rawamangun misalkan. Warganegaraan WNI. Dan ini ada nomor HP. Kita isi aja asal-asalan. Kemudian email Yasin. Harus menyesuaikan dengan format email, misalkan yasin@gmail.com. Nah, pasien Yasin tadi telah terdaftar di database. Sekarang kita coba cek. Ada Yasin, sekarang kita coba periksa nama. Nah, ini sudah terdaftar. Dan data-datanya pun akan sama seperti yang tadi kita daftarkan. Lalu di sini terdapat tombol view yang berguna untuk melihat
profil secara keseluruhan dari nama, rekam medis sampai tanggal daftar. Untuk selanjutnya di sini ada klinik. Sekarang kita ke klinik. Nah, di klinik ini terdapat berbagai fitur. Yang pertama ada periksa nomor rekam medik. Jika ingin periksa, misalkan kita ingin mencari Yasin, kita masukkan aja nomornya. Ada, misalkan kita masukkan yang tidak ada. Jika tidak ada, maka tidak akan muncul. Kita terus lagi aja. Nah, misalkan di Yasin ini, di sini ada berbagai fitur. Yang pertama ada view profile, pengisian rekam medik, catatan rekam medik, dan hasil pemeriksaan darah. Di view profile ini sama seperti di pasien, kita bisa melihat profil dari pasien. Setelah itu ada pengisian rekam medis. Ini berisikan nanti jika dokter ingin mengisikan data-data pasien. Di sini ada catatan rekam medik. Apabila pasien pernah berkunjung, maka dia akan memiliki catatan rekam medik. Lalu di sini ada hasil pemeriksaan darah. Ini dia belum melakukan pemeriksaan darah. Nah, misalkan kita ingin mengisi rekam medik pasien dengan nama Yasin, kita masukkan suhu badan bisa 39, berat 150 per 50, berat badan 66, subjektifnya misalkan dia demam tinggi, misalkan pusing, batuk, lemas. Nah, pada saat misalkan ingin mengisi objektif ini kan dokter harus mengambil kesimpulan dari dokter itu. Nah, misalkan dia butuh ke pemeriksaan darah. Nah, pasien bisa menuju ke penunjang terlebih dahulu. Penunjang ini selanjutnya ada penunjang, di mana penunjang ini berhubungan dengan pemeriksaan darah, di mana pada ini kita bisa masukkan nomor rekam medisnya yang sudah terdaftar. Misal kita masukkan nomor rekam medik 061, nanti diperiksa apakah ada. Jika datanya ada, kita tinggal mengisi. Selanjutnya setelah nama pasien, kita isi hemoglobin sebanyak 12, terus leukosit 6, hematopoietin 30, trombosit sebanyak 200, MCV sebanyak 85, MCH 30, MCHC 40, LED 12, basofil 1, eosofil 2, semua data-datanya harus diisi. Jadi ketika satu data kosong, dia akan memunculkan sebuah peringatan, tolong harus diisi semua data-datanya. Nah, ketika data sudah terisi, ketika disimpan, maka data akan tersimpan di database dan akan tercatat di klinik bagian pemeriksaan darah. Lalu setelah itu jika pemeriksaan darah sudah dilakukan, maka bisa dilihat hasilnya oleh dokter di bagian sini, di fitur hasil pemeriksaan darah. Nah, diklik maka akan muncul tanggal pemeriksaannya dan hemoglobin, leukosit dan lain-lain. Dokter bisa melihat, baru dia bisa mengisi rekam medik yang ada. Misalkan kita isi lagi 39, tekanan darah 150/50, berat badannya 66, subjeknya misalkan demam tinggi, mana, pusing, batuk, lemas, suhu badan tinggi. Ini data yang dihasilkan, suhu badan tinggi, lalu tekanan darah tinggi, dan juga pemeriksaan darah normal. Nah, di sini ada assessment, penilaian atau diagnosa. Nah, dia bisa diagnosa
demam biasa terus batuk dan darah tinggi. Terus ini ada perencanaan ada sebuah plan yang diberikan kepada pasien, misalkan hindari minum kopi, hindari makanan pedas, dan rutin meminum obat yang diberikan. Dan di sini pilih dokter, ya. Lalu jenis pemeriksaan tambahan karena dia tadi melakukan pemeriksaan darah, Lalu di sini ada obat-obatnya, misalkan kita pilih amoxicillin, formula 44, Sanmol, amoxicillin, 44 dan Sanmol. Setelah itu kita simpan. Setelah disimpan, data berhasil ditambahkan. Dia akan langsung masuk ke catatan rekam medik. Bisa kita lihat di sini. Ini langsung udah tercatat di sini tanggalnya, atau obat-obatnya apa aja. Setelah itu tutup. Lalu setelah itu pasien akan ke apotek untuk membayar. Nah, selanjutnya di apotek. Nah, seperti yang kita lihat di situ ada status pembayaran belum lunas dan sudah lunas. Coba yang belum lunas kita lihat. Nah, si Yasin di situ ada bill blok biaya pendaftaran 10.000 dan biaya pemeriksaan darah 35.000 karena Yasin masih baru. Nah, ada 3 obat yang harus ditebus, amoxicillin, formula, dan Sanmol. Nah, si Yasin ceritanya pengen nebus 1 obat dulu nih, Sanmol. Nah, di situ biaya obat 11.000 dan total 56.000. Nah, Yasin ceritanya membayar kurang di situ. Nah, akan error karena uang yang Anda masukkan kurang. Jadi uangnya harus pas maupun lebih bisa. Si Yasin bayar pakai uang pas 56.000. Nah, sudah pembayaran berhasil dilakukan, tetapi status Yasin masih belum berubah, masih belum lunas karena ada 2 obat yang belum ditebus. Tapi biaya pendaftarannya sudah hilang dan biaya pemeriksaan darah sudah tidak ada karena tadi yang pertama sudah dibayar. Nah, sekarang pengen dilunasin semua obatnya, misalnya 27.000. Nah, simpan. Nah, status Yasin sekarang lunas karena sudah melunasi biaya dan obat. Sekian apa yang bisa kami jelaskan tentang pasien dari sistem pasien, klinik, penunjang, dan apotik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.